Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini. Teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama teman-teman, induk daripada cryptocurrency masih dalam kondisi minus ya teman-teman, termasuk Ethereum ya kan, ada Tron juga ya. Dan di sini ada Amplify ini masih mengalami kenaikan lumayan nih 3,57%, dan di sini Solana juga minus ya. XRP Dogecoin ini mengalami kenaikan 1,53%, Shiba Inu 12,30% ya. Dan tentunya di sini dominasi market kali ini teman-teman memang warnanya merah merona ya. Meskipun masih ada beberapa aset yang mengalami perlawanan. Oke. Dan tentunya doa terbaik buat teman-teman semua. Semoga di tahun ini kalian menjadi orang kaya baru ya teman-teman, dan orang sukses, mampu membanggakan kedua orang tua dan menyenangkan anak istri Anda. Amin. Mantap jiwa ya. Oke, jadi di sini kita akan membahas beberapa aset ya teman-teman, termasuk ada Shiba Inu, ada Baby Dogecoin, dan ada Bryce teman-teman. Oke, kita masuk dulu ke Shiba dulu ya teman-teman. Kita cek untuk Shiba Inu, di mana sebenarnya ketiga aset ini nanti teman-teman ini memiliki potensi untuk mengalami kenaikan. Oke, jadi banyak sekali yang bertanya ya bang, antara Shiba ya, Bryce, Baby Doge, termasuk Lunch juga sebenarnya yang banyak bertanya mana yang menurutnya potensi gitu. Oke, jadi kalau menurut saya pribadi teman-teman, aset tersebut memiliki potensinya masing-masing, memiliki kelebihannya masing-masing, dan tentunya memiliki kekurangannya masing-masing. Setiap aset itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Oke, kalau kalian ingin bertanya ya untuk Shiba Inu juga, di mana kalau kita lihat untuk harga daripada Shiba Inu hari ini kan pemompaannya lumayan ya teman-teman. Untuk harga daripada Shiba Inu semoga saja dia meneruskan kenaikannya terus seperti ini gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya untuk Shiba Inu ini memiliki potensi juga teman-teman, di mana dia masih ada event ya. Eventnya di mana peluncuran Shibarium. Oke, itu yang dinanti-nanti oleh para arminya Shiba Inu. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi teman-teman, Shiba Inu ini ya, ingat ya, Shiba Inu ini untuk jangka panjang, jangan untuk jangka pendek. Ya mungkin kalian bisa untuk ambil cuan dalam jangka pendek, masuk hari ini ya, atau nunggu koreksi dulu sampai benar-benar Shibarium rilis. Karena saya yakin ketika Shibarium rilis di sini masih akan terjadi pemompaan harga yang cukup signifikan. Kalau menurut saya pribadi seperti itu untuk aset Shiba Inu ya. Yang selanjutnya yaitu adalah kita lihat untuk si Baby Dogecoin ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat untuk si Baby Dogecoin teman-teman, dia hari ini juga mengalami kenaikan yang luar biasa, yaitu 13,32% per video ini dibuat ya. Dan di sini apakah Baby Dogecoin ini bisa masih ada potensi buat naik lagi? Masih ada teman-teman, karena dia juga akan ada event juga ya pada tanggal 13 kalau nggak salah ya, untuk peluncuran portal burn secara live gitu teman-teman ya. Jadi ini semua teman-teman ya, sebenarnya untuk Shiba, Baby Doge itu memiliki potensinya masing-masing, memiliki kekurangannya masing-masing. Untuk Shiba ya, masih ada potensi dia naik ketika Shibarium rilis. Oke, untuk Baby Dogecoin juga sama saja, dia memiliki potensi ketika portal burn itu juga rilis. Nah, jadi kendala di Baby Dogecoin memang karena suplainya masih banyak. Itu aja sebenarnya teman-teman. Kalau kita lihat perkembangan untuk Baby Dogecoin saat ini dibandingkan yang dulu-dulu, lebih bagus saat ini teman-teman, meskipun memang terkendala di supply saja ya. Semoga saja nanti ketika portal burn si Baby Dogecoin ini mulai di live, mulai dibuka, mulai diluncurkan, semoga saja nanti pembakaran daripada Baby Dogecoin ini akan semakin melejit lagi. Semoga saja ya. Dan kemarin sempat kita bahas juga untuk likuiditas yang terkunci oleh di Baby Doge Swap ini cukup tinggi. Kemarin terakhir kita bahas itu 42 juta US dollar teman-teman ya. Semakin tinggi maka akan semakin bagus gitu teman-teman ya. Jadi buat kalian army Baby Dogecoin tetap semangat, karena saat ini Baby Dogecoin memang sedang kembali hidup lagi ya teman-teman, seperti itu. Setelah kita flashback dulu sebentar ke belakang, setelah banyak army Baby Dogecoin yang merasa terkacangi gitu ya waktu hadiah ulang tahun waktu itu ya. Dan di sini mungkin Baby Dogecoin belajar dari situ juga, dan saat ini memang yang di burn itu
rata-rata di jaringan Binance Smart Chain, nggak ngeburn di jaringan Ethereum ya, karena di jaringan Ethereum memang no value gitu, yang diambil oleh banyak pihak itu di jaringan Binance Smart Chain. Dan semoga saja nanti pembakarannya akan semakin gila lagi gitu ya kan, meskipun saat ini suplainya masih begitu banyak ya. Ingat untuk Baby Dogecoin juga sama ya teman-teman, dia untuk jangka panjang juga melihat supply yang masih banyak juga. Tapi overall oke lah ya, untuk progres-progres saat ini memang dikerjakan sesuai rule-nya gitu, dan semoga saja ini membawa sebuah hasil yang maksimal untuk si Baby Dogecoin. Nah, jadi masih ada event nanti tanggal 13 kalau nggak salah ya, untuk peluncuran portal burn-nya teman-teman ya. Dan buat teman-teman untuk si Bryce sendiri ya, kita berpindah ke Bryce kali ini teman-teman, dia mengalami penurunan 0,43% per video ini dibuat ya, dia masih tertahan nih di kepala 5 gitu teman-teman ya. Oke, kalau untuk si Bryce sendiri sama saja teman-teman, ini untuk investasi jangka panjang tadi. Jadi ketiga aset yang kita bahas ini untuk jangka panjang semua ya, karena semuanya memiliki prospeknya masing-masing ya teman-teman. Dan kalau menurut saya pribadi, si Bryce ini kenapa masuk dalam jangka panjang, kalian bisa melihat sendiri ya untuk progres daripada Bryce ini yang jalan sampai saat ini gitu teman-teman ya. Meskipun untuk segi holder memang kalah telak dari kedua aset yang kita bahas sebelumnya kayak Baby Dogecoin dan Shiba Inu, memang si Bryce ini kalah telak untuk perihal holdernya teman-teman. Tapi di sini semua ketiga aset ini memiliki eventnya masing-masing, di mana si Bryce ini baru saja membakar 5 triliun lebih ya untuk asetnya pada tanggal 3 Februari kemarin. Dan di sini tingkat pembakaran daripada si Bryce sendiri teman-teman ini mendominasi 57 sekian persen ya, yang di burn dari total pasokan. Memang lebih unggul daripada si Shiba Inu untuk pembakaran yang terjadi ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya pribadi untuk si Bryce ini memang untuk jangka panjang. Nah, kenapa ini masuk untuk jangka panjang bisa kalian lihat sendiri. Untuk pembakaran daripada Bryce ini eventnya per bulan ya, kayak sama Baby Dogecoin ya, di awal bulan maka akan ada pembakaran. Sama Baby Dogecoin juga sama ya, kayaknya ini memang proses-proses apa ya, persaingan ya antara ketiga aset ini teman-teman, di mana semuanya memiliki tujuan untuk mengurangi supply gitu teman-teman ya teman-teman ya. Jadi untuk Shiba Inu juga akan mengurangi supply melalui jalur Shibarium, dan untuk Baby Dogecoin juga akan mengurangi supply melalui jalur portal burn dan buyback per bulannya. Begitu pula tentang Bryce juga akan mengurangi suplainya mengikuti trend burn, yaitu dengan pembelian kembali yang akan di burn pada awal bulan, dan tentunya burn otomatis yang terjadi di DEX ya teman-teman, dimana setiap transaksi jual beli di situ akan ada 5% dari transaksi tersebut akan di burn secara otomatis. Nah, maka dari itu teman-teman, kalau ada yang tanya, Bang, antara Bryce, Shiba sama Baby Dogecoin mana yang akan meledak dulu? Untuk pertanyaan seperti itu teman-teman, nggak ada yang bisa memastikan, nggak ada yang bisa ngejawab, oh Baby Doge ini akan meledak lebih dulu ya, Shiba ini akan meledak lebih dulu, Bryce akan meledak lebih dulu. Nggak ada yang tahu perihal itu teman-teman. Nah, jadi saran saya ya lebih baik miliki aja ketiga asetnya, kan seperti itu teman-teman, daripada kalian bingung. Nah, jadi masuknya nggak usah banyak-banyak, cukup $10 saja, $5 saja gitu teman-teman. Jangan masuk $5 ya kan. Setidaknya kita memiliki aset gitu teman-teman ya, daripada kita mencari aset mana yang paling bagus, sedangkan ketiga aset ini menurut saya pribadi memiliki potensinya masing-masing ya, dan memiliki resikonya masing-masing gitu teman-teman ya, dimana si Shiba memiliki potensi untuk ngepam kembali setelah Shibarium diluncurkan, Baby Doge juga memiliki potensi untuk naik ketika portal burn diluncurkan, dan si Bryce ini juga memiliki potensi naik ketika burn bulanan dijalankan gitu teman-teman. Dan masih banyak ya potensi yang harus dicapai oleh si Baby Dogecoin dan si Bryce ini teman-teman, termasuk untuk listing ke dalam platform exchange Tier 1 gitu ya kan, karena ketika suatu aset mampu masuk ke dalam exchange platform Tier 1 ya kemungkinan besar dia juga akan ada pemompaan harga gitu teman-teman, meskipun mengikuti tren pasar ya. Ketika tren pasar dalam kondisi bearish maka pemompaannya juga nggak akan maksimal, tapi kalau listing pas tren pasarnya bullish, saya kira pemompaan harga akan maksimal. Jadi memiliki potensi masing-masing ya. Oke, mungkin ini dulu perihal ketiga aset ini, semoga sedikit membantu dan salam cuan.